Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk kelas 5. Semoga ini ya sehat semua ya. Oke. Silahkan dibuka bukunya di bagian C di halaman 83. Bagian C di halaman 83. Model bukunya yang buku Al-Islam seperti ini. Ya, sudah buku paket ya, buku paket kita seperti biasa. Oke, yaitu ke C, keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika kanak-kanak. Nah, jadi ini keteladanan kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih anak-anak, masih kecil ya. Oke. Nah, Nabi Muhammad itu lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Oke. Nah, atau kalau seandainya di Masehi itu di Hijriyah ya. Kalau seandainya di Masehi yaitu tanggal 22 April. Nah, di tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Nah, karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah diserang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Yaman yang bernama Abraham. Jadi Raja Abraham ini sedang membawa tentaranya yang bergajah untuk menyerang kota Mekah ataupun disebutnya Ka'bah waktu itu ya. Oke, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, nah sudah dalam keadaan yatim ataupun tidak berayah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir, ayahnya udah nggak ada. Kenapa? Karena ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah itu meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, udah nggak ada lagi orang tuanya. Nah, ketika Aminah sedang hamil 6 bulan ya, setelah Nabi Muhammad dilahirkan sebagaimana adat orang Arab, orang tua mencari seorang wanita untuk menyusui bayinya. Jadi kalau di Arab itu memang mereka itu ada adatnya, ada budayanya. Ketika ada seorang bayi lahir, itu akan disusui. Jadi mencari ibu susu. Nah, istilahnya seperti itu. Mencari ibu susu untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, oke. Siapa namanya yang menyusui Nabi? Yaitu Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, Nabi Muhammad itu meninggal. Ibu Nabi Muhammad itu meninggal ketika umur Nabi berumur 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama ibunya yaitu Aminah pergi untuk berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah. Jadi Nabi Muhammad sama ibunya yaitu Siti Aminah berziarah ke makamnya ayahnya beliau. Nah, ketika pulang daripada perjalanan itu di Abwa. Nah, di Abwa ibunya meninggal yaitu Siti Aminah meninggal di Abwa dan dikuburkan di Abwa yaitu di perjalanan antara perpulangan daripada ziarah ke makam ayahnya. Gitu ya. Nah, masa kecil Nabi Muhammad itu hidup dengan penuh percobaan. Jadi yang Nabi saja itu diuji, apalagi kita ya. Nabi Muhammad saja yang diuji. Jelas-jelas Nabi adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tingkat keimanan kita semakin tinggi, maka ujian yang akan kita terima pun akan semakin tinggi pula. Oke. Nah, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Jadi 6 tahun nih ketika ayah yang meninggal ketika dia masih bayi, masih dalam kandungan bahkan belum lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau masih umur 6 tahun seperti itu. Nah, setelah itu beliau itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW sehingga pada saat itu Nabi benar-benar diasuh dengan baik. Oke. Nah, setelah diasuh selama 2 tahun, nah pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib ataupun kakek Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Jadi ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan,
ibu beliau meninggal ketika beliau berumur 6 tahun, dan dan kakek beliau meninggal ketika beliau masih berumur 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh paman beliau. Nah, ini ya. Nah, selama 2 tahun. Nah, setelah itu berwasiat kepada, setelah ia meninggal, pengasuhan Nabi Muhammad dipercaya kepada Abu Muthalib, yaitu pamannya gitu. Nah, ketika Abdul Muthalib itu meninggal, dia berwasiat. Wasiatnya itu adalah Nabi Muhammad nanti diurus sama pamannya yang bernama Abu Talib. Oke, ujian hidup Nabi itu silih berganti. Nah, tapi beliau tidak pernah merasa putus asa ya. Nah, Muhammad masih kecil, tegar menghadapi ujiannya. Nah, bekerja keras, amanah, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Tanda-tanda kenabian Nabi itu sudah tampak pada waktu dia kecil. Pada saat dia kecil itu sudah tampak. Saat pamannya Abu Talib mengajak beliau itu ke Syam, yaitu berdagang. Jadi Nabi itu diajak sama pamannya berdagang, untuk berdagang ke Syam. Nah, itu udah kelihatan ini tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika di Syam itu ada seorang pendeta yang mungkin melihat tanda kenabian Nabi. Oke. Nah, dan dia itu melihat bahwasannya kayaknya ini memang ada tanda-tanda kenabian di Nabi Muhammad. Ini kayaknya akan menjadi nabi selanjutnya, seperti itu. Waktu Nabi masih kecil, masih umur 17 tahun waktu itu, dibawa ke Syam berdagang pertama kali. Nah, ibrohnya adalah itu kisah Nabi waktu kecil ya. Semakin Allah sayang sama kita, nah maka ujian pun akan datang gitu ya. Nah, artinya apa? Allah sayang sama kita. Ketika kita mendapat ujian hidup, umpamanya susah menghafal, susah belajar, susah tidak banyak jajan gitu, susah banyak bantu orang tua dan lain sebagainya, bahkan ada yang mungkin yang sudah tidak memiliki orang tua, itu adalah ujian. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, otomatis sayang Allah itu lebih kepada kita. Nabi Muhammad saja, yang Nabi kekasih Allah, diberikan ujian yang luar biasa. Apakah karena Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad? Pastinya karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu, marilah dari sini kita harus banyak bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin masih bersama orang tua, masih bisa main dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara patuh kepada orang tua, mungkin dengan cara mengerjakan apa yang disuruh orang tua, menghormati mereka dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin untuk kelas 5. Tugasnya untuk kelas 5 adalah 1, silahkan semuanya untuk membuat di dalam buku tulisnya 5 impian terbesarnya dalam hidup. 5 saja, 5 impian terbesar dalam hidup. Nanti dikumpulkan apa saja mimpi yang ingin diraih ananda sekalian ataupun anak kelas 5 ini untuk di dalam kehidupannya masing-masing. Contohnya kayak Ustazah ingin umpamanya keliling dunia gitu. Namanya 1 itu, apalagi yang kedua, yang ketiga apa? 5 saja. Oke? Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.